semangat, dan bahagia. Yang terhormat Bapak Widi Hartanto, STMT selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Dr. Didi Dwi Agustiastono MM, PJ Wali Kota Tegal selaku mentor. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Supriyanto MSI selaku kos. Dan dari wilayah Pantura Kota Tegal, perkenankan saya Jainal Ali Mukti, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal sekaligus peserta PKN 2 Angkatan 28 tahun 2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah menghatikan strategi peningkatan akuntabilitas data kependudukan melalui inovasi di Dukcapil beraksi, berorientasi aktif, sinergis, dan inovatif di Kota Tegal. Kota Tegal merupakan salah satu daerah otonom di sisi barat Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah seluas 39,68 km persegi. Wilayah kota yang terdiri dari 4 kecamatan dan 27 kelurahan, di mana pada tahun 2023 data kependudukan Kota Tegal dengan 4 kecamatan dan 27 kelurahan memiliki jumlah penduduk sebanyak 292.778 jiwa. Adapun jumlah penduduk laki-laki sebanyak 147.714 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 145.064 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 1,02. Kepadatan penduduk Kota Tegal tahun 2023 sebanyak 7.480,28 jiwa per kilometer persegi. Visi Kota Tegal: terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin, dan inovatif. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal mendukung perwujudan misi 1, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawa, dan inovatif, berbasis teknologi informasi. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menuntut spesial aktif layanan administrasi kependudukan adalah dari pemerintah telah diimplementasikan dengan baik di Kota Tegal. Melalui berbagai macam inovasi layanan, si Jakwir Cetem, Laskar Den Baguse, si Cerpen Cinta, dan Sigap Pakemat. Sehingga upaya yang dilakukan Project Leader merupakan upaya keberlanjutan untuk menjawab solusi atas permasalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pejabat Wali Kota Tegal menyampaikan apresiasi dan dukungan yang sebesar-besarnya atas inisiatif Bapak Jainal Ali Mukti, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, dengan inovasi di Dukcapil beraksi, berorientasi aktif, sinergis, dan inovatif. Inovasi ini merupakan langkah maju yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas data kependudukan di Kota Tegal. Data kependudukan yang akurat dan terkelola dengan baik menjadi dasar bagi perencanaan kebijakan yang tepat sasaran di berbagai sektor. Saya mendukung penuh di Dukcapil beraksi sebagai solusi pelayanan kependudukan yang lebih responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada masyarakat. Semoga inovasi ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kota Tegal dan menjadi model yang bisa ditiru oleh daerah lain. Bersama-sama kita wujudkan pelayanan publik yang transparan, terpercaya, dan terjangkau untuk seluruh warga. Salam inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
secara berkelanjutan di Kota Tegal, dan harapan kami tertib administrasi kependudukan akan terwujud di Kota Tegal dalam arti sebenarnya tertib. Teruslah berinovasi untuk layanan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil Prima Indonesia maju, maju, maju. Melanjutkan rencana dari proyek perubahan yang sudah diseminarkan dan mendengarkan saran, masukan, serta pertimbangan dari narasumber, host, serta mentor, maka kami selaku proyek leader melanjutkan implementasi proyek perubahan sesuai dengan tahapan atau milestone yang telah ditetapkan. Milestone 1. Pembentukan tim efektif. Tim efektif merupakan organisasi utama pendukung proyek perubahan. Pembentukan tim efektif yang dipimpin langsung oleh project leader. Output adalah terbitkan surat keputusan Sekretaris Daerah tentang pembentukan tim efektif proyek perubahan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 28 tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. Milestone 2. Penyusunan strategi inovasi Disdukcapil beraksi. Proyek perubahan ini agar bisa berjalan dengan baik, maka perlu disusun strategi inovasinya yang nantinya menjadi acuan dalam implementasi teknis. Penyusunan strategi dipimpin langsung oleh project leader. Outputnya adalah dokumen roadmap dan rencana aksi Disdukcapil beraksi. Milestone 3. Koordinasi dengan stakeholder terkait. Strategi pentahelik yang melibatkan unsur pemerintah, instansi pengguna layanan administrasi kependudukan, akademisi, dan media menjadi kunci keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder internal dan eksternal sangat mendukung proyek perubahan ini. Berkembangnya jumlah stakeholder juga berpengaruh pada peta kuadran stakeholder. Terjadi peralihan yang sangat signifikan dengan berpindahnya stakeholder dari kuadran apathetic ke kuadran laten dan defender, sehingga semua stakeholder dapat dipengaruhi dengan strategi komunikasi yang dijalankan untuk mendukung proyek perubahan. Milestone 4. Penyusunan surat edaran wali kota tentang implementasi Disdukcapil beraksi. Output dari penyusunan surat edaran wali kota Tegal adalah terbitnya edaran wali kota Tegal tentang implementasi Disdukcapil beraksi sebagai dasar arahan dan kebijakan Disdukcapil beraksi sehingga sesuai dengan arah kebijakan dari pemerintah Kota Tegal. Milestone 5. Penyusunan SOP tentang layanan adminduk di kelurahan dan tentang pengajuan PKS, perjanjian kerjasama layanan adminduk dengan stakeholder terkait. Keberadaan SOP, standar operasional prosedur, menjadi kunci penting demi terlaksananya layanan. Output dari penyusunan SOP ini adalah adanya SOP tentang layanan adminduk di kelurahan dan juga SOP tentang pengajuan perjanjian kerjasama layanan adminduk. Milestone 6. Sosialisasi inovasi Disdukcapil beraksi kepada stakeholder. Kunci sukses adalah proyek perubahan, maka diperlukan sosialisasi kepada stakeholder pengguna layanan. Outputnya adalah terselenggaranya sosialisasi Disdukcapil beraksi kepada stakeholder terkait. Milestone 7. Penyiapan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan SDM di 2 kelurahan untuk layanan administrasi kependudukan. Infrastruktur jaringan teknologi informasi di Kota Tegal sudah tersedia dengan baik dan canggih. Namun untuk mengimplementasikan layanan adminduk di kelurahan karena menggunakan jaringan Disdukcapil, maka harus dilakukan terlebih dahulu instalasi dan konfigurasi jaringan secara privat serta dilakukan uji coba layanan. Milestone 8. Bimbingan teknis untuk 2 operator kelurahan terkait dengan layanan administrasi kependudukan. Mengingat layanan adminduk yang ada di kelurahan adalah hal baru bagi kelurahan,
maka tim efektif memberikan terlebih dahulu bimbingan teknis kepada operator pengguna layanan Adminduk di kelurahan, di mana baru Kelurahan Panggung dan Kelurahan Selerok. Milestone 10. Implementasi dan publikasi inovasi di Sdukcapil beraksi di 2 kelurahan dan 3 instansi. Dalam mengimplementasikan dan mempublikasi inovasi di Sdukcapil beraksi, maka sebagai perwujudan beraksi berorientasi aktif di Sdukcapil Kota Tegal telah melaksanakan layanan jemput bola perekaman eKTP, jemput bola perekaman KTPL ke seluruh sekolah-sekolah, kelurahan-kelurahan, ODGJ, lansia, serta aktif membantu proses validasi dan verifikasi data untuk pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, data DP4 Pilkada dari KPU, bantuan sosial dan juga pendidikan, masalah PPDB. Adapun perwujudan sinergis di Sdukcapil Kota Tegal juga sudah melakukan perjanjian kerjasama layanan Adminduk bersama Koran Radar Tegal, Kantor Cabdin 11 Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kota Tegal, dan Dinas Kesehatan Kota Tegal. Sedangkan perwujudan inovatif di Sdukcapil Kota Tegal membuat terobosan layanan Adminduk secara online di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Selerok dan Kelurahan Panggung. Milestone 11. Monitoring dan evaluasi. Setelah rangkaian milestone 1 sampai dengan 10 terselenggara dengan baik, maka dilaksanakan milestone 11 yaitu MONEF, di mana pada tahapan jangka menengah akan dilakukan percepatan atau akselerasi kegiatan terencana sehingga pada jangka panjang inovasi dapat dilaksanakan dan dikembangkan secara berkesinambungan. Dalam mengimplementasikan ide gagasan proyek perubahan tentunya adalah bagian daripada strategi komunikasi atau strategi marketing yang perlu dilaksanakan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kami melaksanakan dengan berbagai media yang ada, di antaranya demikianlah seluruh rangkaian pelaksanaan implementasi proyek perubahan yang telah kami laksanakan. Kami telah mengeksekusi milestone dengan maksimal serta memobilisasi stakeholder internal dan eksternal secara masif sehingga proyek perubahan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Semoga hadirnya di Sdukcapil beraksi akan mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam bidang layanan administrasi kependudukan di Kota Tegal, sehingga terwujudlah akuntabilitas data penduduk Kota Tegal yang semakin sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.